Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Presiden kita yang keempat, Negara Republik Indonesia, yaitu Gus Dur, pernah berkata, kalau kita senantiasa berbuat baik, berbuat cinta kasih, berbuat kebaikan kepada banyak orang, orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu. Dan itu memang benar. Karena perbuatan baik, perbuatan cinta kasih itu mengesankan banyak orang, sehingga orang tidak perlu lagi mencari apa agama kita. Biarlah dia sendiri yang tahu apa agama yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam Injil, Yesus mengutarakan sebuah perumpamaan kepada para muridnya. Yesus seringkali mengajarkan tentang kerajaan Allah, dan dia menggunakan perumpamaan supaya apa? Hal yang rumit bisa dipermudah dengan menggunakan perumpamaan supaya para murid lebih mudah mengerti akan ajaran Yesus. Perumpamaan yang diangkat tentang bagaimana seorang tuan mempunyai bendahara yang tidak jujur. Bendahara itu menghambur-hamburkan uang tuannya, dan suatu ketika dia pun kedapatan korupsi dan tidak jujur dalam mengatur uang dari tuannya. Tetapi karena dia sadar dia tidak bisa bekerja dengan keras, dia tidak pun bisa mengemis karena dia malu, maka itu dia memanggil para penghutang dari tuannya itu, membuat surat hutang yang baru. Dia seakan-akan menampilkan bahwa dia sangat baik kepada para penghutang, tetapi semua itu ada modus supaya dia pun bisa diterima, dibantu ketika dia dipecat oleh tuannya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam kasus situasi ini tuannya malah memuji bendahara yang tidak jujur. Karena apa? Dia menggunakan segala kepintarannya, segala kemampuan yang ada dirinya supaya dia bisa bertahan dan ada orang yang bisa menampung dia kelak nanti. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika kita dibaptis, kita masuk dalam persekutuan gereja Katolik yang kudus. Kita mendapat krisma, kita mendapat sakramen Ekaristi. Dalam peran Ekaristi pun kita diutus untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita. Diutus ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah serigala. Nah, kita pun dipanggil oleh Tuhan juga, karena kita murid Kristus. Orang-orang yang sudah dikuduskan, kita juga diminta oleh Tuhan untuk menggunakan segala kemampuan kita untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kerajaan Allah. Bukan dengan paksaan, tetapi lewat apa? Lewat sikap, perkataan, perbuatan, dan kebaikan kita. Kebaikan kita itu bisa dirasakan oleh banyak orang, sehingga banyak orang akan terkesan dan mulai tertarik. Ketika mulai tertarik, mereka akan mencari tahu apa yang menghidupi orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, sehingga mereka banyak berbuat kebaikan. Di situ mereka akan menemukan bahwa ternyata Tuhan, Roh Kudus yang bekerja sehingga orang-orang Katolik bisa berbuat baik dan cinta kasih, dan itu mengesankan banyak orang. Dan ini juga sama dengan apa yang dilakukan oleh para misionaris Belanda pada zaman dahulu. Mereka datang membawa misi. Mereka tidak langsung mewartakan kabar sukacita, tidak langsung mewartakan Kristus, tetapi apa yang mereka buat? Mereka melakukan kebaikan. Mereka mengobati orang sakit, mereka memberi makan, mereka mendirikan sekolah. Dan ketika banyak orang terkesan dengan kasih kebaikan dari para misionaris Belanda, akhirnya mereka pun sendiri memilih untuk mengikuti agama yang dibawakan oleh misionaris Belanda. Dan disitulah mulai berkembang para pengikut Kristus di bumi Nusantara ini. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita dengan segala kemampuan kita. Sedangkan anak-anak gelap saja, anak-anak terang, setan-setan saja berjuang untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, kita juga sebagai anak-anak terang, kita menggunakan segala kemampuan kita. Tanda kutip, kita juga perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Kita menggunakan segala kemampuan kita untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah kepada banyak orang, terlebih dahulu dengan sikap, perkataan, dan perbuatan serta kebaikan kita. Kebaikan kita, sikap kita, perkataan, perbuatan kita yang baik itu bisa mengesankan banyak orang, sehingga banyak orang tertarik untuk mengikuti cara hidup kita, dan akhirnya mereka pun juga akan menemukan Kristus di dalam kehidupan mereka. Itu yang Tuhan inginkan dari diri kita. Mari kita praktekkan sikap, perkataan, perbuatan yang baik, kebaikan setiap hari, dan jangan pernah takut bahwa Tuhan pasti bekerja lewat sikap, perkataan, perbuatan yang baik yang kita wartakan kepada banyak orang. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.